Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan IPA di Universitas Jember. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan video pembelajaran tentang materi gaya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng. Mempelajari materi gaya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini antara lain yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan macam-macam gaya dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan penjumlahan dan selisih gaya yang segaris, baik yang searah maupun yang berlawanan arah. Nah, sebagaimana dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menentukan macam-macam gaya. Itu artinya kita perlu tahu dulu nih, apa sih gaya itu? Oke, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Benda-benda yang ada di muka bumi ini itu dapat bergerak karena adanya pengaruh gaya. Gaya itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada pensil yang jatuh, kemudian gerakan bola, kemudian gerakan yang terjadi pada tanaman, itu merupakan contoh-contoh dari adanya gaya, gitu. Nah, gaya sendiri itu banyak sekali macamnya. Ada gaya otot, ada gaya gravitasi bumi, kemudian ada gaya gesek, gaya normal, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam gaya. Yang pertama tadi itu ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan karena adanya otot. Nah, gaya otot itu misalnya terjadi pada saat kita mendorong gerobak atau bisa juga saat kita melakukan tarik tambang. Nah, bentuk tersebut itu merupakan contoh dari gaya otot. Di samping gaya otot ada juga gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang arah gerakannya itu menuju ke pusat bumi. Gaya gravitasi bumi itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja saat kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, benda-benda yang jatuh ke bawah itu disebabkan karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi, seperti itu. Di samping gaya otot dan gaya gravitasi bumi, ada juga gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan dan bergesekan. Gaya gesek ini itu bisa kita temui pada roda sepeda yang sedang berputar. Roda sepeda yang berputar itu akan terjadi kontak gesekan dengan permukaan jalan. Nah, di samping itu, gaya gesek juga terjadi pada gergaji kayu. Gerakan gergaji dengan kayu itu juga terjadi gesekan sehingga menimbulkan gaya gesek. Selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan dan arahnya saling tegak lurus pada bidang sentuhnya. Gaya normal itu cenderung diiringi juga dengan gaya berat atau gaya gravitasi bumi. Nah, gaya normal itu contohnya yaitu pada buku yang diletakkan di atas meja. Buku yang diletakkan di atas meja itu kenapa tidak bisa jatuh? Padahal kan harusnya jatuh karena dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Oke, jadi
Buku yang diletakkan di atas meja itu tidak bisa jatuh karena adanya gaya normal. Gaya normal tersebut itu diberikan oleh meja. Nah, gaya normal itu arahnya cenderung menuju ke atas. Sedangkan gaya berat atau gaya gravitasi bumi itu arahnya cenderung ke bawah. Sehingga antara gaya berat dengan gaya normal itu arahnya berlawanan. Itulah mengapa buku yang diletakkan di atas meja tidak bisa jatuh ke bawah karena adanya gaya normal yang diberikan oleh meja. Seperti itu. Nah, sekarang rumus gaya. Gaya secara sistematis itu dapat dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Yang mana F itu adalah simbol dari gaya sendiri dengan satuannya Newton. Kemudian M itu adalah massa dengan satuan kilogram. Dan A itu lambang dari percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, gaya sendiri itu merupakan besaran vektor, yang mana gaya itu tidak hanya memiliki nilai saja, melainkan juga mempunyai arah. Dalam gaya itu ada juga istilah resultan gaya, yang mana resultan gaya itu merupakan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda dalam suatu garis kerja. Nah, gaya yang segaris itu secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gaya segaris searah, dan yang kedua yaitu gaya segaris berlawanan arah. Nah, kita bisa lihat ya di situ bahwasanya untuk gaya segaris searah itu rumusnya menggunakan penjumlahan, yaitu resultan R sama dengan F tambah F1 maksudnya ya, maaf. F1 tambah F2 tambah F3 ditambah hingga Fn, yang mana Fn itu adalah banyaknya gaya. Nah, sementara untuk gaya segaris berlawanan arah itu rumusnya menggunakan pengurangan. Jadi R itu sama dengan F1 dikurangi F2 dikurangi F3 hingga dikurangi Fn atau banyaknya gaya. Adik-adik, untuk pemahaman yang lebih jelasnya, ini ada contoh soal nih. Nah, kita bisa lihat kan di sini itu ada contoh soal. Yang pertama, di situ dalam contoh soal terdapat dua buah gaya yang masing-masing F1 itu adalah sebesar 50 Newton dan F2 adalah 40 Newton yang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kiri. Maka berapakah resultan gaya-gaya tersebut? Oke, jadi untuk penyelesaiannya itu kita tulis dulu yang diketahui itu apa saja. Nah, jadi yang diketahui itu ada F1. F1-nya berapa tadi? Ya, F1-nya adalah 50 Newton. Kemudian F2 adalah 40 Newton. Nah, yang ditanya adalah R, yaitu resultan. Nah, dalam fenomena ini itu F1 dan F2 itu kan memiliki arah yang sama, yaitu sama-sama ke kiri. Sehingga rumus yang digunakan dalam kasus ini itu adalah penjumlahan gaya. Sehingga R itu adalah F1 ditambah F2, yaitu 50 Newton ditambah 40 Newton. Sehingga menghasilkan resultan gaya sebesar 90 Newton. Nah, kemudian 90 Newton ke kiri ya, karena tadi arahnya sama-sama ke kiri, sehingga resultan gayanya adalah 90 Newton ke kiri. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu ayah dan ibu sedang memindahkan meja ke arah kanan dengan gaya masing-masing sebesar F1 35 Newton dan F2 adalah 25 Newton. Nah, kemudian adik menghambat dengan memberikan gaya F3 yaitu 10 Newton ke kiri. Maka berapakah resultan gaya-gaya tersebut? Nah, seperti biasa, langkah yang pertama kita lakukan adalah menulis terlebih dahulu besaran-besaran apa saja yang diketahui. Nah, di sini kan kita bisa lihat tadi ada F1. F1-nya berapa?
Ya, F1-nya adalah 35 Newton dengan arah ke kanan. Kemudian ada F2 juga yang arahnya juga ke kanan yang sebesar 25 Newton. Dan yang terakhir ada F3 yaitu 10 Newton ke kiri. Nah, karena yang ditanyakan adalah resultan gaya, maka rumusnya itu adalah untuk pada fenomena ini itu menggunakan penjumlahan dan pengurangan gaya. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan F1 ditambah F2 dikurangi F3. Nah, F1 kenapa ditambahkan dengan F2? Nah, oke, jadi F1 ditambah F2 itu karena memiliki arah yang sama, yaitu sama-sama ke kanan. Sehingga F1 tambah F2 yaitu 35 ditambah 25 Newton. Kemudian dikurangi F3. Loh, kenapa F3-nya dikurangi? Iya, karena F3 itu gayanya mengarah ke kiri, sehingga kan berlawanan arah. Otomatis F3-nya itu harus dikurangi. Jadi R itu adalah F1 ditambah F2 dikurangi F3 yang menghasilkan resultan gaya sebesar berapa? Yaitu sebesar 50 Newton. Dengan arah kemana yuk? Dengan arah ke kanan. Karena gaya yang diberikan oleh Adi itu tadi kan F3-nya kecil ya, hanya 10 Newton, sehingga sisanya masih banyak. Sisanya yaitu 50 Newton ke kanan. Sehingga yaitu tadi resultan gayanya adalah 50 Newton ke kanan. Baik adik-adik, karena pembelajaran kita sudah selesai, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada saat ini kita telah diberi kesempatan belajar bersama mempelajari ilmu materi gaya. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu menjadi berkah dan bermanfaat untuk kedepannya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.